Sobat Rumu, pada video pembelajaran ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul pembangunan berkelanjutan. Pembahasan pertama, apa itu berkelanjutan? Berkelanjutan yaitu suatu proses pembangunan yang meliputi 3 aspek berikut. Pertama, stabilitas ekonomi. Kedua, pelestarian fungsi ekologi alam. Ketiga, keadilan sosial. Dalam bidang ekonomi, kita menghadapi tekanan globalisasi dan persaingan internasional, sehingga hal tersebut membuat kita berpikir untuk mengembangkan alternatif perekonomian yang dapat diterima secara ekologis dan sosial. Bidang ekologi, kita tentunya harus memperhatikan aspek lingkungan, seperti polutan dan sumber daya menjadi masalah yang harus. Bidang sosial, mengurangi kemiskinan dalam bidang sosial berkaitan dengan kedua aspek yang telah kita bahas. Dengan melakukan beragam upaya, sehingga kita tetap dapat bersaing walau populasi dunia tumbuh dan berkembang. Topik bentuk pembangunan berkelanjutan. Dimensi ekologi. Pertama, penggunaan inovasi sumber daya terkait produk dan layanan. Kedua, penggunaan energi. Ketiga, pengembangan produk. Keempat, efek dari penggunaan sumber daya. Dimensi ekonomi. Pertama, produksi berlebih. Kedua, bukan pola hutang yang berkelanjutan. Ketiga, masalah mobilitas. Keempat, kualitas dan pertumbuhan ekonomi. Dimensi sosial. Pertama, kemiskinan. Kedua, konflik tentang konsumsi. Ketiga, krisis ekonomi dan konsekuensi sosialnya. Keempat, kompleksitas keputusan konsumen. Tiga pilar keberlanjutan penting bagi ekonomi politik, karena melindungi dasar-dasar produksi dan konsumsi. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Bab 5. Mempelajari sikap konsumsi sehari-hari yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Strategi terbagi menjadi 3, yaitu ada efisiensi, kecukupan, dan konsistensi. Pada efisiensi bertujuan untuk mengurangi efek ekologi, sosial, dan ekonomi yang negatif dengan mengoptimalkan produk dan layanan. Kedua, kecukupan itu bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi pemanfaatan sumber daya dan masukan energi. Ketiga, konsistensi bertujuan untuk mengatur proses ekonomi dengan cara yang lebih baik, disesuaikan dengan situasi alam. Kemudian, dalam hal memilih produk, konsumen harus mementingkan 3 dimensi keberlanjutan, yaitu ada dimensi ekonomi, ekologis, dan sosial. Pertama, dimensi ekonomi, yaitu mengoptimalkan harga dan biaya produk atau pelayanan. Prinsip-prinsip yang valid tentang dimensi ekonomi yaitu pertama, ada prinsip penyebab. Harga produk dan layanan harus mencakup semua biaya, seperti dari memproduksinya, seperti konsumen saat membeli. Kedua, integrasi prinsip ekologi dan pembangunan ekonomi, yaitu produsen dan konsumen
sama-sama membawa tanggung jawab untuk ekonomi yang berorientasi ekologi. Ketiga, partisipasi, yaitu konsumen yang aktif dapat memberikan pengaruh yang positif. Kedua, dimensi ekologis, yaitu menghadirkan keuntungan ekologis jika dibandingkan dengan yang lain dari jenis yang sama. Prinsip-prinsip valid dimensi ini yaitu: pertama, melihat pada dimensi ekonomi. Kedua, proses ekologis memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari sikap konsumen. Ketiga, pastikan produk tersebut tidak berbahaya bagi manusia dan juga lingkungan. Keempat, lingkungan yang tidak dapat dibebani tanpa batas. Ketiga, dimensi sosial, yaitu produk dan pelayanan harus menyajikan keuntungan sosial seperti kondisi kerja dan gaji baik dan tentunya harga wajar. Prinsip-prinsip valid dimensi ini yaitu: pertama, keadilan intrageneratif, yaitu sumber daya dan modal harus didistribusikan secara merata. Proses ekologis memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari sikap konsumen. Kedua, kebudayaan dan keberagaman biologis. Ketiga, partisipasi dan keterbukaan. Perkembangan gaya hidup yang berorientasi pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan kebiasaan konsumen. Bab 6. Sikap berkelanjutan dari perspektif khusus gender. Pasal 24 ayat 21 menjelaskan rencana aksi perempuan global untuk pembangunan yang sukses dan baru di masa depan. Ini menyatakan bahwa perempuan harus memiliki bagian yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik dalam ekonomi dan politik. Bab 7. Gaya hidup, konsumsi, dan keberlanjutan. Apakah gaya hidup, konsumsi, dan keberlanjutan merupakan suatu permasalahan? Konsumen abad 21. Masyarakat abad 21 saat ini hidup dalam budaya konsumtif. Perilaku konsumtif sangatlah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai-nilai pemaknaan dan harga diri menjadikan sesuatu yang dikonsumsi menjadi semakin penting dalam pengalaman personal dan kehidupan sosial masyarakat. Konsumsi telah masuk ke dalam rasionalitas berpikir masyarakat dan teraplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Konsumen bagi anak-anak dan remaja. Masa anak-anak dan remaja merupakan tahapan pencarian atau penemuan jati diri di lingkungan sosialnya, di mana hal ini secara tidak langsung semakin terkait ke arah perilaku konsumsinya. Konsumen bagi orang tua. Bagi orang tua, menghadapi efek perilaku konsumtif pada anaknya. Maka dari itu, orang tua sangatlah memerlukan pendidikan konsumen yang mengarah pada pengetahuan, keterampilan, dan penerapan yang dapat membantu kita memahami dinamika kode pemasaran modern dan memotivasi diri kita untuk mencerminkan kebutuhan yang sangat kita perlukan, baik bagi diri sendiri sebagai contoh dan teladan bagi anak-anak. Gaya hidup berkelanjutan bermakna penggunaan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menuju kualitas hidup yang lebih baik, dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan kimia, serta pembuangan sampah dan polutan, sehingga tidak membahayakan kebutuhan generasi mendatang.
Cukup sekian video pembelajaran ini. Terima kasih.